Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lahir pada tanggal 28 Oktober 2011. Aku tinggal di Jalan Usari, nama orang tersebut aku mempunyai 3 adik.
lahir, alamat, umur, anaknya, rumah, ini, Kita nunggu temannya lagi ya Mas Ronald. Sekarang aku duduk di kelas 3A dan aku di SD Islam ini. Alamat rumahku di 21 Semarang, 21 35 nomor 5. Udah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa kelas komputer grafis angkatan 17-2. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020, bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialensa di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, untuk kelas grafis ini yang masih baru online Mas Ronald ya. Baik, kita tunggu temannya aja.
Kami teman mungkin bisa saya mulai ya Mas Ronald. Baik, sebelum kita mulai, mari mungkin terlebih dahulu kita berdoa sejenak, memohon kepada Sang Khalik supaya dalam pembelajaran hari ini dipermudah, diperlancar, tidak ada halangan apapun, sehingga apa yang disampaikan hari ini di pertemuan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk materi hari ini untuk sistem informasi geografis berkaitan dengan ruang lingkup sistem informasi geografis. Pada sistem informasi geografis sendiri di sini ada beberapa komponen yang menjadi acuan dalam keseluruhan di sistem informasi geografis. Yang pertama ada user, ya, ada user atau yang memakai dalam sistemnya itu sendiri. User ini adalah merupakan yang menjalankan sistem, ya, meliputi orang yang mengoperasikan, kemudian mengembangkan dari sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian juga seorang analisis, kemudian seorang programmer atau operator. Kemudian dari user ada komponen yang meliputi yaitu metode. Ya. Metode di sini merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mengolah data, ya, mengolah data menjadi sumber informasi, ya, menjadi sumber informasi yang akan disampaikan ke masyarakat atau ke user, si pengguna. Dalam hal ini untuk metode pada sistem informasi geografis bermacam-macam, ya, ada metode yang digunakan untuk menjumlahkan, ya, mungkin ada juga metode yang digunakan untuk mengklasifikasi, merotasi, mengquery, ya. Kemudian mungkin ada join table atau menghubungkan tabel satu ke tabel yang lain, seperti itu. Kemudian ada komponen berikutnya, ada data. Ya, data di sini adalah merupakan sebuah sumber informasi, ya, sebuah sumber informasi yang nanti data ini akan diolah. Setelah data diolah akan menjadi data yang lebih lengkap, ya, yang bisa disajikan berupa sebuah informasi atau pengumuman kepada user. Nah, data di sini juga macam-macam, ya, yang bisa digunakan. Mungkin ada bentuk data koordinat, kemudian ada data grafis atau ruang, ya. Kemudian dari data di sini juga bisa berupa data berbentuk peta atau foto udara, ya, atau mungkin juga foto citra satelit dan sebagainya. Kemudian ada data atribut, ya, data atribut atau data non spasial. Nah, data yang di sini yang dimaksud adalah data yang bisa merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Misalnya adalah sebuah data survei, kemudian mungkin ada data penduduk, mungkin ada juga sebuah data statistik, ya, di mana datanya di sini berupa data non spasial, bukan data suatu pemetaan, ya, seperti itu. Tadi sudah ada 3, ya, ada komponen user, komponen metode, kemudian ada komponen data, kemudian ada komponen software. Ya, komponen software di sini merupakan perangkat lunak dalam sistem informasi geografis, ya, dalam sistem informasi geografis di mana aplikasi atau program ini sering atau dipakai, ya, sering atau dipakai dalam pembuatan sistem informasi geografis. Ada misalkan ArcView, ya, kemudian ada ArcGIS, ada Map Info, seperti itu.
Kemudian ada lagi misalkan berupa Google Maps seperti itu ya. Kemudian ada hardware. Hardware di sini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah sistem informasi geografis itu sendiri. Untuk hardware yang di sini juga bisa berupa komputer, ya, laptop, printer, scanner, ya, seperti itu. Jadi sebagai pendukung dalam hardware-nya atau perangkat kerasnya. Dari komponen itu, komponen dalam sistem informasi geografis, juga kita memiliki subsistem ya, subsistem dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah proses dalam inputan, proses dalam inputan, kemudian proses dari pengolahan data ya, pengolahan data dari masukan input data tadi, kemudian outputnya, keluaran yang dihasilkan. Untuk inputan bisa berbagai macam sumber data ya. Yang pertama mungkin ada yang namanya data yang berupa tabel ya, data berupa tabel. Data berupa tabel di sini biasanya bentuknya merupakan sumber data yang non spasial ya, spasial seperti tadi ada data survei seperti itu ya, data survei. Kemudian data sensus ya, ada data sensus atau data statistik seperti itu. Kemudian ada juga input berdasarkan dari laporan ya, bentuk dari laporan ini juga sama, bentuk data yang sumbernya bukan berupa sumber data spasial. Kemudian juga ada hasil pengukuran lapangan ya, data yang dihasilkan dari pengukuran lapangan ya. Kemudian ada juga fungsi inputan berupa peta ya, peta, baik itu peta tematik atau topografi. Kemudian ada juga bentuk dari input data dari foto udara seperti itu ya, foto udara. Ada lagi mungkin citra satelit ya, dimana nanti hasilnya dari hasil inputan di sini akan diproses ya, akan diproses dengan dibuatkan nanti sebuah tabel ya, sebuah tabel untuk database dimasukkan di situ. Kemudian nanti dari hasil penghubungan tabel ini nanti dikuerikan ya, dikuerikan, dihubungkan, nanti akan menghasilkan output ya, akan menghasilkan data output. Nah, data output keluarannya ini bisa berbentuk nanti adalah bentuk tabel statistik seperti itu. Kemudian bisa juga berupa bentuk data peta. Kemudian bisa juga nanti berbentuk laporan ya, seperti itu. Dan tentunya nanti ada hasil printnya ya, soft copy-nya seperti apa, hasil soft copy-nya seperti itu. Data input di sini adalah merupakan sebuah subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan atau mempersiapkan dan menyimpan data ya, baik itu data spasial ataupun data non spasial dan atribut-atribut yang lain tadi yang sumbernya macam-macam hasilnya ya, dari sumber macam-macam. Kemudian tentunya nanti dari subsistem ini untuk data inputnya ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya, hasil data itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari hasil input ini nanti akan dikonversi, diproses ya, diproses di dalam sistem informasi geografis yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan data output ya. Pada subsistem ini juga tujuannya atau tugasnya di sini untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran ya.
ya, keluarannya berbentuk gambar seperti itu, grafik ya, grafik gambar, bisa juga berbentuk soft copy maupun hard copy ya. Keluarannya tadi bisa berbentuk tadi ya, grafik, peta seperti itu, ataupun laporan-laporan yang lainnya ya, sesuai dengan apa yang akan kita informasikan seperti itu. Kemudian ada data manajemen. Data manajemen di sini subsistem yang mengorganisasikan baik data spesial maupun data tabel atau atribut-atribut ke dalam basis data. Basis data di sini adalah maksudnya adalah seperti database ya, seperti database. Misalkan saya ingin membuat tentang sistem informasi geografis rumah sakit di Semarang misalkan. Ya berarti di sini nanti saya harus punya basis data tentang rumah sakit ya. Jadi nanti saya membuat database, salah satu database-nya nanti misalkan database rumah sakit misalkan. Berarti nanti di dalam tabel rumah sakit nanti di situ saya memiliki atribut-atribut field yang digunakan untuk menyimpan data. Misalkan field berupa nama, misalkan nama rumah sakit, alamat rumah sakit, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Nanti tergantung informasi apa yang akan kita sajikan di informasinya nanti. Kemudian dalam pembuatan sistem informasi geografis di sini juga bermacam-macam ya, macam-macam sistemnya ya, sistem yang akan dihasilkan itu juga bermacam-macam. Ada yang tentang sistem informasi geografis misalkan di bidang apa ya, misalkan di bidang pengelolaan fasilitas misalkan ya, sistem informasi geografis yang bergerak di bidang pengelolaan fasilitas. Nah, dari contoh seperti ini, misalkan tentang pengelolaan fasilitas di sini, yang diinformasikan apa, yang akan dibahas apa? Ya, misalkan tentang liquid analysis, misalnya seperti itu. Kemudian misalkan tentang fasilitas kota, biasanya seperti itu. Jadi hubungannya tentang fasilitas kota biasanya seperti itu. Contoh aplikasinya misalkan tentang ini, sistem informasi geografis penempatan pipa ya, penempatan pipa, atau mungkin kabel bawah tanah seperti itu ya, atau mungkin sistem informasi geografis pelayanan jaringan telekomunikasi. Nah, dari contoh seperti ini berarti nanti arah informasinya adalah dia menginformasikan tentang pemetaan. Contoh ya, misalnya kita ambil contoh tentang telekomunikasi ya. Jadi bisa saja nanti di sini dari informasinya dia memetakan dari wilayah Semarang misalkan ya, dari wilayah Semarang ini kita petakan, kemudian dia akan membuat jalur pemetaan jalan mana saja yang digunakan dalam penempatan jaringan telekomunikasi ya. Bisa jadi mungkin tentang jalur fiber optik, atau mungkin jaringan tentang apa ya, misalkan air pipa seperti itu ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan fasilitas umum seperti itu ya, pengelolaan fasilitas umum. Jadi ketika nanti ketika kita membuat pemetaan seperti itu ya, membuat pemetaan berkaitan dengan fasilitas umum seperti ini, nanti kita tahu titik mana saja yang sudah dialuri ya, dialuri seperti itu, atau titik lokasi mana yang sudah ada jalur dalam penempatan atau kabel fiber optik misalkan. Oh, tetap titiknya jalurnya seperti di sini seperti itu. Oh, berhentinya sampai di sini. Jadi kita tahu. Jadi tidak asal kita main gali aja, tetapi sudah dipetakan.
nanti apakah mengganggu atau tidak seperti itu dalam pembuatan jalur galian jalannya itu untuk kabel fiber optik seperti itu. Kemudian ada bidang penerapan dalam aplikasi sistem informasi geografis itu berkaitan dengan sumber daya alam, misalkan ya, sumber daya alam. Misalkan di sini studi kelayakan tentang tanaman pertanian, misalkan seperti itu, atau mungkin berkaitan dengan pengelolaan hutan, ya, misalkan seperti itu. Mungkin juga bisa juga tata guna lahan atau analisis daerah bencana alam dan analisis dampak lingkungan. Jadi kita menggunakan aplikasi GIS ini berkaitan dengan sumber daya alam seperti itu. Atau misalkan seperti ini, misalnya contoh di wilayah mana ya? Ini misalkan di wilayah Kendal, misalkan di wilayah Kendal. Di wilayah Kendal di sini masih ada sumber daya alam yang asli, misalkan ya, sumber daya alam asli berupa hutan, misalkan ya, berupa hutan. Jadi pemetaannya di sini adalah memetakan wilayah wilayah kota Kendal seperti itu, dimana di situ nanti kita memetakan ada lokasi sebagai sumber daya alam berupa hutan, atau mungkin sumber daya alam berupa sumber mata air seperti itu. Jadi kita sudah menentukan titik lokasinya nanti di mana untuk sumber daya alam itu, ya, berkaitan dengan sumber daya alam. Kemudian bidang-bidang penerapan aplikasi yang berkaitan dengan lingkungan. Kalau tadi sumber daya alam, ini lingkungan. Misalkan contohnya tentang pencemaran, misalkan pencemaran sungai, atau mungkin danau ataupun laut, ya, atau mungkin juga yang sering diangkat di Kota Semarang itu tentang pendangkalan, ya, pendangkalan sungai, misalkan ya, pendangkalan sungai. Jadi nanti di sini berkaitan dengan lingkungan ini, daerah mana saja, ya, daerah mana saja atau lingkungan mana saja yang sekiranya perlu dalam memberikan informasi, ya, perlu memberikan informasi yang berkaitan dengan tadi pendangkalan sungai. Jadi misalkan Kota Semarang ada alur sungai, misalkan Banjir Kanal Barat, ya, Banjir Kanal Barat. Jadi daerah-daerah mana saja yang dialiri sungai Banjir Kanal Barat di sini yang wilayahnya dangkal, ya, misalkan wilayahnya dangkal, jadi perlu pengerukan. Jadi semuanya didata tuh, semuanya didata. Jadi nanti yang perlu dilakukan pengerukan pada wilayah mana sampai mana seperti itu. Jadi semuanya terkondisikan. Jadi kalau ada laporan-laporan, oh dari sini nanti sudah dilakukan pengurukan, ya, pengurukan dari sungai. Mungkin di Semarang, di Kanan Timur, aliran sungainya melewati wilayah mana saja, ya, kelurahan mana aja, kecamatan mana aja yang sekiranya perlu pelebaran, misalkan perlu tadi pengerukan lagi, dikeruk lagi sungainya biar dalam, seperti itu. Semuanya terdata, ya, semuanya terdata. Jadi ketika ada misalkan laporan yang perlu dikaji seperti itu, ya, laporan yang perlu dikaji atau dilaporkan itu nanti sudah terdata semuanya. Kemudian misalkan ada lagi, misalkan sistem informasi geografis yang berkaitan dengan bidang perencanaan. Ya, perencanaan di sini biasanya berhubung dengan tata kelola kota, biasanya, ya, berhubungan dengan tata kelola kota. Misalkan di wilayah Semarang kita perlu penambahan dari pasar, misalkan, ya. Kita perlu penambahan pasar.
misalkan di sini ketika kita membuat pasar baru, misalkan kita membuat pasar baru, ini kita menganalisa dulu ya, menganalisa dulu tata ruang kotanya itu nanti seperti apa. Oh, misalkan di wilayah A, di situ untuk penduduknya sudah misalkan sudah banyak misalkan ya, termasuk sebagai wilayah yang padat penduduk ya. Di situ belum ada pasar yang istilahnya sebagai pasar induknya, tapi masih ada cuman pasarnya pasar tiban misalkan seperti itu. Nah, ini perlu dikaji, sekiranya ketika ingin mendirikan sebuah pasar itu paling pas ya, paling pas tepatnya itu dibangun di sebelah mananya dari pemukiman di situ ya, atau wilayah yang ada di situ. Nah, ini perlu kajian. Jadi lebih ke arah tata kelola ruang kota seperti itu. Atau mungkin yang kemarin pernah terjadi di Semarang ya, yaitu terjadinya pasar kebakaran ya, kebakaran pasar Johar ya, kebakaran pasar Johar. Nah, di sini perlu perencanaan di mana ketika kita ada kejadian seperti itu ya, kejadian bahwa terjadi kebakaran pasar Johar seperti itu, otomatis itu mungkin dulu ada seminggu atau 2 minggu ya dalam pembersihan bekas-bekas kebakarannya seperti itu ya, itu hampir 2 minggu untuk membereskan itu semuanya ya. Nah, dalam waktu jangka seperti itu kita juga pemerintah kota juga perlu memikirkan perencanaan selanjutnya, yaitu ini cocoknya untuk relokasi pasar Johar ini letaknya di mana gitu. Dia harus cari tempat itu, harus cari tempat relokasi yang pas yang mana untuk menampung pedagang-pedagang di pasar Johar ya. Jangan sampai dalam mencari tempat relokasi pasar ini nanti akan mempunyai dampak yang tidak bagus dari sisi pedagang ya, dari sisi pedagang ataupun dari sisi pertumbuhan ekonominya ya, perekonomiannya. Misalkan kalau misalkan salah penempatan, otomatis pedagang sepi ya, tidak ada pembeli ya, seperti itu. Atau mungkin juga kalau kita salah dalam penempatan relokasi di sini juga nanti akan berpengaruh dengan lingkungan yang lain ya, misalkan salah tempat gitu, mungkin ada beberapa warga yang terganggu dengan relokasi pasar yang penempatannya salah seperti itu ya. Yang pada akhirnya kalau kita lihat di sini sekarang di pasar Johar itu kan sudah jadi tuh pasar Joharnya ya. Kalau kita sering lihat udah jadi. Tetapi belum dipindah ya, Dari kejadian pasar Johar itu kebakaran itu, pemerintah kota mencarikan tempat relokasi pasar di daerah Masjid Agung gitu kan, Masjid Agung Jawa Tengah itu. Jadi di Gajah ya, di Gajah seperti itu, di Soekarno Hatta itu. Jadi penempatannya di sana ya, biasanya itu kalau pasar besar, pasar induk kota itu memang biasanya diletakkan di sekitar alun-alun, biasanya seperti itu ya, alun-alun atau mungkin dekat biasanya dekat dengan tengah-tengah kota seperti dulu, seperti itu penempatannya. Nah, tetapi sekarang meskipun kalau kita lihat tuh sekarang sudah ramai sekali tuh di situ tempat relokasinya, udah banyak dan juga sekarang di jalur bisnya juga sampai masuk situ kan, jalur bis untuk
bisa apa ya, Bismini ya, Bismini untuk transit ya, itu juga sudah masuk ke wilayah tempat relokasi di situ. Jadi benar-benar fasilitasnya digunakan ya. Dalam perencanaan untuk ini juga pastinya dilakukan ini ya, dilakukan pematangan ya. Misalkan jalur dari jalur mana, jalur Trans Semarangnya itu ya, Trans Semarang itu juga dibutuhkan perencanaan ya, dibutuhkan perencanaan. Nanti alurnya jalur Trans Semarang ini rutenya dari mana saja itu ya, rutenya dari mana saja itu juga sudah dilakukan perencanaan. Biasanya untuk pelanggan dari Pasar Johar itu dulu di sini ya, seperti itu. Jadi sudah dilakukan perencanaan sematang-matangnya. Selain tadi pasar atau relokasi, juga bisa kita melakukan perencanaan pada pemukiman juga ya, pemukiman. Mungkin di kota Semarang ini penduduknya di suatu lahan tempat ini padat gitu ya, padat penduduk gitu. Nah, kita juga misalkan di wilayah yang lain, misalkan perlu ada lahan gitu ya, ada lahan yang luas gitu yang bisa dijadikan sebagai pemukiman baru ya, maka pemerintah kota di sini juga merencanakan wilayah mana yang sekiranya masih luas yang bisa dijadikan untuk tempat pemukiman. Dan tentunya tempat pemukimannya ini juga tadi juga kita harus merencanakan mulai dari nanti ada sekolah di situ ya, ada pasar juga seperti itu. Semuanya nanti penuh dengan perencanaan. Kemudian sistem informasi geografis yang berkaitan dengan bidang ekonomi ya, ekonomi dan bisnis ini perlu banget dikelola dalam sistem informasi geografis. Jadi kita memetakan nih, misalkan kita memetakan dari wilayah Semarang ya, Semarang kita petakan, terus di sini kita memetakan atau ingin memberikan informasi wilayah mana yang bisa atau cocok digunakan sebagai potensial dengan pertumbuhan ekonomi ya, atau bisnis. Nah, di sini misalkan kita memetakannya ada yang namanya kawasan industri kecil misalkan, atau kawasan industri Terboyo misalkan ya, kawasan industri Terboyo. Ya, itu kita berarti di sini menginformasikan bahwa di wilayah situ itu ada sebagai tempat untuk berjalannya perekonomian ya, Mungkin juga ada di dekat Siliwangi ya, Ngalian ya. Jadi ada sebagai kawasan industri ya di sana. Itu berarti informasi yang di sana, di situ tempat pertumbuhan ekonomi di sana juga ada. Atau yang paling terkenal di Semarang itu untuk pertumbuhan ekonomi itu di kawasan Simpang 5 ya. Di situ banyak mall, banyak supermarket seperti itu ya. Jadi itu tempat pertumbuhan ekonomi paling besar di wilayah situ ya. Jadi kita mengelola bisnisnya atau mengelola dari perekonomiannya ada di situ. Atau juga mungkin kita bisa mengelola dari sistem informasi geografis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kan masih di sekitar kita ya, di wilayah kita. Mungkin penyebaran usaha-usaha waralaba kayak Indomaret, Alfamart gitu, atau Alfamidi ya, Giant, Superindo ya, itu dibuatkan informasi tentang wilayah pemetaan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau bisnis seperti itu.
Ya, kemudian berdasarkan dengan pendidikan, ya, sistem informasi geografis yang berkaitan dengan pendidikan. Berarti di sini informasi geografisnya itu berkaitan dengan misalkan lokasi-lokasi sekolah, ya, sekolah baik itu misalkan mulai dari TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi informasinya disampaikan di situ, baik itu tempat lokasinya, ya, alamat sekolahnya seperti itu. Kemudian mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Kalau SMK itu SMK jurusannya apa, semuanya terkontrol di sistem informasi geografis itu. Terus ada lagi sistem informasi geografis yang bergerak di bidang misalkan pendudukan, misalkan, ya, berkaitan dengan pendudukan. Berarti di sini informasinya dia menyediakan informasi yang berkaitan dengan penduduk, ya, mulai mungkin tingkat pendidikan dari penduduk yang di wilayah tertentu seperti itu. Mungkin juga berkaitan dengan penduduk yang sudah bisa melakukan pemilihan umum, misalkan, ya, penduduk yang bisa melakukan pemilihan umum, ikut pemilihan umum seperti itu. Atau mungkin penduduk yang kategorinya produktif, ya, kemudian penduduk yang tidak produktif, kita bisa melakukan informasi atau pengelolaan informasi dari sini yang berkaitan dengan penduduk. Jadi misalkan di penduduk Semarang, di Semarang Timur, misalkan di Semarang Timur itu untuk penduduk yang usia produktif itu jumlahnya sekitar misalkan 15 juta misalkan, yang tidak produktif itu 2 juta. Jadi informasi yang disediakan di sana seperti itu. Kemudian tadi saya singgung tentang informasi geografis tadi yang waktu tentang ini, ya, perencanaan, ya. Ini ada juga tadi sudah menyinggung sedikit, yaitu tentang transportasi, ya, transportasi. Nah, dalam layanan transportasi di sini sistem informasi geografis ini biasanya berupa informasi yang dihasilkan rute, ya, rute atau jalur yang dilalui dengan armada kota di sini, ya, dia melewati wilayah mana saja. Misalkan Trans Semarang rute sekian, ya, itu nanti dia rute jalurnya yang diliputi itu nanti yang dilewati itu lewat mana saja, ya. Kemudian mungkin waktunya, ya, waktu untuk armada ini siap standby-nya nanti jam sekian itu standby di mana, nanti jam sekian sudah standby di mana, seperti itu. Kemudian juga jumlah armadanya berapa, seperti itu. Jadi informasi yang berkaitan dengan transportasi. Bisa juga nanti di sini kita juga bisa menginformasikan tentang yang berkaitan dengan transportasi. Mungkin kita menganalisa informasi yang memberikan analisa mana jalan mana saja yang sekiranya sering terjadi kemacetan, misalnya seperti itu, ya. Terjadi kemacetan, daerah mana saja yang mungkin sering terjadi kecelakaan, seperti itu. Atau mungkin yang jalan mana saja yang sekiranya rawan, ya, rawan terjadi misalkan bencana alam, misalkan tanah longsor, seperti itu tadi, kemacetan, seperti itu. Jadi informasinya kita berikan di situ. Jadi misalkan wilayah jalan yang padatnya itu mulai jam sekian sampai sekian, biasanya padatnya jam sekian, itu nanti diinformasikan, ya. Kemudian ada lagi sistem informasi geografis yang berkaitan dengan telekomunikasi, ya, ya. Berarti di sini informasinya di sini berkaitan dengan komunikasi. Misalkan
eh, misalkan apa ya, misalkan ini tentang pembangunan BTS ya, tentang pembangunan BTS. Jadi di lokasi mana ya, di lokasi mana yang cocok dalam pembangunan BTS itu yang sekiranya tidak mengganggu warga ya, tidak mengganggu warga, tetapi juga tidak mengganggu dari sinyal ya atau gelombang dari telekomunikasi yang digunakan. Jadi biar jaringannya tidak mengalami masalah, itu nanti kita atur seperti itu. Atau mungkin telekomunikasinya berkaitan dengan tadi ya, pembangunan atau informasi dari pelanggan, misalnya seperti itu ya, informasi dari pelanggannya ini tuh mana-mana aja gitu ya, seperti itu. Usianya berapa yang menggunakan saluran telekomunikasi ya. Terus mungkin providernya apa aja seperti itu. Jadi seperti itu. Biayanya mungkin juga seperti itu. Kemudian mungkin ada juga di sini mungkin yang berkaitan dengan sistem informasi geografis yang berhubungan dengan bidang-bidang militer, misalnya seperti itu. Jadi misalkan kita membuat peta pemetaan suatu wilayah gitu ya. Ini sekiranya ketika ada operasi militer, misalkan terjadi operasi militer, kita tahu wilayah-wilayah mana saja yang terjadi konflik ya, seperti itu, terjadi konflik, daerah-daerah mana yang kiranya menjadi area atau rute untuk penyerangan ya, untuk penyerangan dari tadi mungkin bantuan logistik ya, bantuan logistik seperti itu, atau mungkin rute untuk menyalurkan tadi senjata perang misalnya seperti itu. Jadi macam-macamnya seperti itu di bidang-bidang sistem informasi geografis. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu yang mau ditanyakan, silakan. Gimana? Belum ada. Oh, belum ada. Baik. Kemudian selanjutnya dalam informasi geografis ada biasanya untuk pembuatan tadi ya, ada penggunaan hardware ya, ada penggunaan hardware tadi untuk outputnya. Itu salah satunya adalah printer ya, salah satunya ada printer ya. Kalau printer sendiri itu dibedakan jadi beberapa ya, jadi beberapa jenis. Yang pertama ada jenis printer dot matrix ya. Jenis printer dot matrix ini berarti jenis printer yang menggunakan pita ya, menggunakan pita dalam sumber ininya, sumber apa istilahnya, sumber arangnya ya, sumber arangnya itu dia menggunakan pita. Jadi kayak modelnya kayak mesin tik ya, modelnya kayak mesin tik. Dot matrix itu hanya digunakan untuk mencetak huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu ya, dan simbol-simbol tertentu. Jadi tidak bisa mencetak berupa gambar, itu tidak bisa ya, seperti itu. Jadi dot matrix. Kemudian berarti kalau kita menggunakan untuk outputnya bentuk dot matrix di sini, berarti bentuknya yang bisa digunakan hanya bentuk untuk menyalin data ya, untuk menyalin data-data yang tidak berupa spasial ya, jadi data biasa aja. Kemudian ada juga bentuk inkjet ya, inkjet itu yang biasa kita gunakan yang berupa ini printer tinta ya, printer tinta seperti itu. Jadi tidak menggunakan pita, jadi dia menggunakan tinta untuk mencetak outputnya seperti itu. Kemudian ada yang jenis
laser. Ya, laser di sini kalau printer jenis laser ini dalam penggunaannya kita bisa mencetak berupa gambar juga ya, sama dengan inkjet berupa gambar, cuman bedanya pada laser modelnya dia kalau digunakan dipanaskan, dia juga bentuknya bukan serbuk, bukan tinta tapi bentuknya serbuk ya. Bentuk serbuk kayak bubuk itu yang kemudian yang digunakan modelnya nanti dipanaskan. Beda kalau yang ink tadi, yang tinta itu karena bentuknya cair, buat cairan, biasanya efeknya apa kalau kita printer? Keluarannya biasanya akan sedikit lembab gitu ya, sedikit lembab karena dia bentuknya air. Jadi kalau misalkan kita mencetak dengan kualitas bagus itu, pakai kertasnya kertas biasa, kertas HPS misalnya seperti itu, nanti pasti akan lembab ya, seperti itu. Baik, untuk hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Selanjutnya sesi kuis ya, sesi kuis. Saya siapkan dulu absensinya untuk catatan kuisnya. Ini yang masih tersisa ada 2 orang. Tadi ada Mas Ron. Oh, ada Mas Ronald. Mas Ronald tadi yang paling pertama tadi. Oh, kalau nggak bisa, tadi kelihatannya ada suaranya Mas Ronald. Mbak Febri itu juga ada suaranya, berarti tidak masalah. Bentar, saya cari pulpennya. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, sesi kuis. Mas, bentar ya. Iya, sebentar. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 komponen dalam sistem informasi geografis. Hardware dan software, Pak. Hardware dan software ya. Ada lagi Mbak Febri mau nambahkan? Hardware dan software ya, benar. Ada lagi? Pertanyaannya apa Pak tadi? Pertanyaannya, sebutkan komponen yang ada di dalam sistem informasi geografis. Ini mungkin Mbak Febri susah jawabnya nih, karena tadi ini awal-awal tadi saya nerangkan. Iya. Mas Ronald mau nambahin lagi? Peta. Oh ya, peta termasuk dari apa itu? Peta dari Data ya, peta termasuk data. Ada lagi? lupa, Pak. Ada user, ya ada user sama metode. Jadi user, metode, ya user, metode, kemudian data, kemudian software. Itu ya. Saya tambahkan lagi. Kemudian sebutkan contoh bidang sistem informasi geografis yang bergerak di bidang lingkungan. Misalkan apa? Kalau Pak,
yang tak itu bukan Gimana Mas Ronald? Kurang jelas? memang tanah Pak. Hmm, Yang itu kan apa gedung-gedung atau seperti itu kayaknya oke. pernah dengar seperti itu. Ya boleh. Mbak Febri mungkin mau ngasih contoh sistem informasi geografis yang di bidang berkaitan dengan lingkungan. Hmm, dapat memberikan penjelasan pada masyarakat terkait dengan lokasi atau tata letak rencana. Belum pas. Lingkungan. Contohnya adalah misalkan yang berkaitan dengan bidang lingkungan ya, misalkan berkaitan dengan misalkan tadi pencemaran sungai, ya, pencemaran lingkungan, kemudian misalkan berkaitan dengan pengendapan ya, aliran sungai misalkan seperti itu. Sekarang contoh lagi di bidang ekonomi dan bisnis, misalkan tentang apa nih sistem informasi geografisnya yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis. Perencanaan kawasan industri Terus ada lagi ya, seperti itu ya, penentuan untuk kawasan industri, penentuan lokasi bisnis ya, pasar swalayan seperti itu, atau mall ya, mall seperti itu ya. Satu lagi yang berkaitan dengan perencanaan, sistem informasi geografis yang berkaitan dengan perencanaan. Contohnya apa? Apa? ya putus kurang begitu jelas tadi Oh tentang ya, apa yang berkaitan dengan perencanaan, sistem informasi geografis yang berkaitan dengan perencanaan. Contohnya tentang perencanaan apa? apa kota bisa nggak Pak kata kota Ya, bisa tata letak kota seperti itu. Ada lagi? jawab Feb. Jadi, Ayo Mbak Febri. Perencanaan. Banyak tuh pemukiman ya, pemukiman transmigrasi. Mungkin tadi ada relokasi ya, perencanaan relokasi pasar seperti itu. Ya, pemukiman pengelolaan padat. sumber daya. Pengelolaan sumber daya itu ada sendiri, sumber daya alam itu ya. Seperti itu. Gitu ya, Pak. Ya udah, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan hari ini. Ini nggak maksimal karena ada yang belum online ya. Ya, terima kasih buat Mas Ronald, Mbak Febri. Tadi juga ada Mas Ekal ya kayaknya tadi ya. Cuman putus nyambung Mas Ekal. Pak Ya. Gimana? Pak Hmm, sebentar iya. ini ada bilang di grup untuk gabung di Jitsi Hmm. tapi ada apa yang nggak bisa Oh. perlu tuh kalau minta request di YouTube seperti dulu gimana Pak kira-kira apakah bisa seperti itu Berarti streaming di YouTube gitu. ya tuh. Oke. Ya ada. Nanti coba ya di streaming di YouTube ya. Nanti untuk materinya juga nanti saya upload ulang ya di YouTube ya. Nanti jangan lupa untuk absensinya di syakat sama di YouTube-nya ya.
Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.